Puji Tuhan, jumpa bersama YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Haleluya. Oh besar, besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Tak terhingga, tak terbatas, kebesaran kasih-Mu melingkupi seluruh aspek kehidupan kami. Perdengarkan firman-Mu, pemirsa, keluarga kami, jemaat-Mu, kami semua butuh firman-Mu, menuntun, memberkati, mengarahkan kami di jalannya Tuhan. Roh Kudus menaungi kami mampu melakukan firman-Mu oleh kuatan naungan Roh-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sekali lagi Matius 18 ayat 1 sampai 5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Ini yang kita renungkan. Haleluya. Saya baca dalam nama Yesus. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan berkata, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua orang pingin besar. Di kantor dia pingin kedudukannya besar. Anak juga pingin besar. Pelayanan juga kerinduannya besar. Usaha juga pinginnya besar. Semua orang pingin berlomba-lomba, ingin besar, ingin bernama, ingin terhebat, dan ingin semuanya, ingin. Haleluya. Maka Yesus memberikan dua ukuran untuk menjadi besar. Haleluya. Ketika murid-murid Petrus berpikir dalam pikirannya, aku kan lebih vokal. Haleluya. Saya memiliki karakter yang lebih berapi-api dari mereka. Dari Yakobus pendiam. Wah, gak ada apa-apanya Yakobus. Demikian juga Yohanes. Loh, aku dekat dengan Yesus. Aku juga dekat dengan pemerintah. Aku lebih hebat, lebih terbesar. Semua orang menganggap dirinya lebih terbesar. Nah,
ketika mereka memutuskan, haleluya, ayo coba kita tanya Yesus, kira-kira begitu. Kita minta pendapatnya Yesus begitu. Gitu ya. Kalau ada debatan, lalu perdebatan itu sampai kepada situasi menajam begitu perdebatannya, maka orang akan meminta referensi kepada yang lebih mengerti tentang perdebatan itu. Misalkan perdebatan tentang sebuah perkara hukum, bertanya kepada hukum itu sendiri. Nah, sekarang murid-murid ini bertanya, maka dikatakan pada waktu itu. Pada waktu apa? Pada waktu kejadian di atas, yaitu pasal 17. Haleluya. Datanglah murid-muridnya kepada Yesus. Mereka tanya, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Lalu jawab Yesus, di luar nalar mereka. Ekspektasi daripada setiap murid itu menonjolkan kemampuan, kehebatan diri sendiri. Jadi potensi dirinya dia pingin menonjolkan, dan itu yang membuat pikirannya dia bahwa dialah yang terhebat dan terbesar. Tapi berbeda dengan perjawaban Yesus. Yesus berkata begini, berbuat begini di ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Murid-murid berpikir mungkin begitu. Loh. Dia tahu Tuhan Yesus, bahasa Jawa begitu ya. Haleluya. Loh. Gimana tuh Tuhan Yesus? Kami bertanya ini karena di otak kami ini ada banyak pemikiran yang tidak seragam. Kami sudah bekerja, maka kami yang terbaik, yang terbesar. Ini malah anak kecil yang dibawa. Tahu apa itu anak kecil? Begitu ya. Haleluya. Lalu Yesus melanjutkannya, tidak sampai berhenti. Mungkin Yesus berkata begini, gak usah berisik. Begitu ya. Haleluya. Ayat 3. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Itu yang pertama. Bertobat. Kalau mau jadi besar, bertobat. Haleluya. Haleluya. Kalau mau jadi besar, bertobat. Jadi kalau belum bertobat, haleluya, suka mencampuri urusannya orang, itu bertobat. Haleluya, bertobat. Nah, kalau masih suka mencampuri urusannya orang, haleluya, itu belum menjadi orang yang terbesar di surga. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, Yesus bilang begini, dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jangankan menjadi orang besar, menjadi orang yang masuk di bagian kerajaan surga aja nggak bisa. Jadi Yesus membawa sebuah gambaran, menempatkan sebuah ilustrasi yang tepat untuk mematahkan. Jadi Yesus tidak berkata-kata banyak, tapi dia bawa anak kecil. Saya tidak tahu waktu itu mereka sedang di kota atau di rumah, lalu ada anak kecil ketika timbul pertanyaan itu, sini dek. Lalu begini ditempatkan di depan. Nih, ini ada anak kecil toh, bertobat dan jadi seperti anak kecil, menerima seperti anak kecil ini. Oh, haleluya. Kaget semuanya. Piye toh? Begitu. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jawaban Yesus ini menohok semuanya. Yang tadinya si Yohanes berpikir begini, wah, aku kan orang yang berwibawa, pasti aku lebih terbesar daripada Yohanes yang banyak mulut ini. Haleluya. Yesus mengambil anak, lalu berkata, bertobatlah. Haleluya. Dan menjadi seperti anak kecil ini. Apa hubungan bertobat dengan anak kecil ini? Sangat-sangat jauh kalau kita memandang dari pola pikir manusia. Tapi Yesus lain memandangnya. Bertobatlah dan menjadi sama seperti anak kecil ini. Anak kecil itu polos, tulus, tidak neko-neko. Jadi jemaat jangan neko-neko. Jadi hamba Tuhan jangan neko-neko. Jadi pegawai di pemerintahan jangan neko-neko.
Haleluya. Jadi pejabat jangan neko-neko. Luruslah seperti anak kecil ini, tulus melayani. Haleluya. Kalau kita tulus melayani, haleluya, kita menjadi yang terbesar. Itu kata Yesus. Haleluya. Jangan neko-neko menjadi jemaat. Haleluya. Jadi bertobatlah. Jadi seperti anak kecil ini. Dia polos. Sekarang sulit kita temukan orang yang setia, orang yang bersih hatinya. Haleluya. Jarang kita temukan. Kalau ada, orang menganggap seperti itu, orang seperti itu aneh sekarang. Jadi kebalikan daripada kebenaran sekarang. Tapi kalau orang melihat yang urakan, yang tidak bertobat, wah, itu dianggap hebat. Contoh, bahasa selingkuh. Selingkuh sekarang sudah dibiasakan bahasanya itu. Artinya, ketika orang pacaran, lalu seseorang mengkhianati pacarnya atau meninggalkan pacarnya, dia selingkuh. Haleluya. Selingkuh itu tahu enggak? Bukan di situ letak selingkuh itu. Berarti dia berzina dengan orang lain. Haleluya. Jadi bahasa yang diperdengarkan terus-menerus walaupun itu kesalahan, otak akan menerima itu menjadi satu kebiasaan. Jadi kata berzina itu, saya ingat tahun 80 itu diucapkan saja itu sangat najis, apalagi dilakukan. Nah sekarang hal-hal itu sudah menjadi biasa umum dan diterima. Haleluya. Ada banyak di politik Indonesia yang salah jadi benar, diulang-ulang. Yang sudah tahu benar-benar teroris dibela berulang-ulang. Akhirnya dia menganggap itu sebuah kebenaran. Nah, Yesus mau mengambil sebuah patokan. Haleluya. Jadi bertobatlah dan jadilah seperti anak kecil ini. Jadi saat ini orang sulit menemukan orang tulus, orang suci hatinya. Kalaupun ada, dianggap aneh. Saudaraku, kalau saudara punya roh yang dianggap oleh dunia ini aneh, yaitu orang tulus, orang suci, orang setia, haleluya, dia akan melihat itu sebuah pandangan rohani. Pernah suatu ketika di sebuah gereja, jemaat ini setia, jemaat yang lain ini datang mempengaruhi, karena memang di gereja itu didikan yang disiplin kuat. Lalu orang ini berkata, mempengaruhi orang yang tulus, setia, rendah hati. Lu betah amat di gereja itu, heran gua lihat lu, ya, betah amat lu. Itu dianggap aneh, padahal dia menampilkan nilai-nilai iman Kristen, kesetiaan, kesucian hati. Haleluya, dianggap aneh seperti itu. Itulah orang dunia, pikiran duniawi melihat hal setia itu, ketulusan, kesucian hati itu aneh. Tapi kita orang-orang yang rohani, pemirsa, jemaat, keluarga kami, memandang hal-hal rohani itu, itulah yang unggul, lebih utama. Perbuatan daging itu tidak unggul. Puji Tuhan. Kalau mau jadi terbesar, haleluya, bertobat dan seperti anak kecil ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh besar, besar anugerahnya, yes. Ya besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Kasih-Mu lah yang membuat kami
menjadi orang yang terbesar di dalam kerajaan Tuhan, baik di dunia ini. Bukan karena kepiawaian kami, banyaknya keahlian kami. Luar biasa firman-Mu Tuhan. Ketika obsesi kami datang, menempatkan kami yang terbesar, orang lain tidak ada artinya. Justru Engkau memberi pengertian menohok agar kami sadar dan paham bahwa pandangan Kristus berbeda dengan pandangan dunia ini. Biar kami melihat orang-orang tulus, orang-orang suci, orang-orang yang setia di dalam satu gereja, memandang mereka sebuah kebenaran yang mereka pegang. Bukan seperti dunia melihat, dunia memikirkan, mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesesatan, keterbalikan dari kebenaran. Maka dari itu kami mau pegang kebenaran-Mu. Kami mau bertobat. Keluarga kami, jemaat-Mu, pemirsa mau bertobat dan menerima seperti anak dan menjadi seperti anak kecil yang tulus, setia, taat, patuh, tanpa protes, tanpa neko-neko. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, ajaib dan dahsyat Engkau. Pemirsa, ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Arahkan hatimu dan tanganmu kepada Tuhan. Pagi ini dilakukan Tuhan kesembuhan bagimu dalam nama Yesus. Bagi fisikmu, bagi jiwamu, bagi ekonomi, keuangan, usahamu dalam nama Yesus. Lihat, pandang, terima kesembuhan. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Dan jadilah orang-orang yang bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.